Pengemudi mobil sedan yang menjadi korban amuk massa akibat diteriaki maling melaporkan kasus pengerusakan dan penganiayaan yang dialaminya. Sebelumnya sebuah mobil sedan sempat dirusak oleh massa di perempatan Taman Tirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Pengemudi mobil sempat diteriaki maling. M. Gandhi Wicaksono, pengemudi mobil mewah yang menjadi korban perusakan dan penganiayaan di perempatan Taman Tirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Bantul. Pengemudi mobil berharap pihak kepolisian dapat memproses hukum para pelaku. Kasus pengerusakan, saya pikir juga, ya ini karena kita negara hukum, ya saya sebagai warga negara berhak untuk atas konsekuensi hukum saya. Jadi saya juga ingin melaporkan. Nah, ini saya didampingi oleh dari FCF dan ada pengacara. Jadi ini tadi sudah membuat laporan. Kejadian berawal saat pengemudi mobil berselisih paham dengan tukang parkir di depan rumah makan. Kemudian Gandhi memacu mobilnya dengan kencang. Tukang parkir pun mengejar dan memukul mobil sedan tersebut dengan kayu. Pengemudi yang panik menambah kecepatan mobil dan sempat menyerempet 3 pengendara motor. Saat berhenti di perempatan Taman Tirto Kasihan, pengemudi mobil diteriaki maling. Dan teriakan itu kemudian memprovokasi warga lainnya untuk merusak mobil dan sempat menganiaya korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Polres Bantul berhasil menangkap 3 tersangka pelaku pengerusakan mobil di perempatan Taman Tirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Polres Bantul melakukan penyelidikan mengumpulkan gambar-gambar berupa video yang beredar di media sosial dan juga CCTV di lokasi kejadian. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, polisi pada Jumat malam berhasil mengamankan 3 tersangka yang terbukti melakukan pengerusakan dan penganiayaan. Sedangkan 6 tersangka lainnya masih buron. Motifnya karena ikut jadi korban ini juga ya? Iya, karena ya korban tabrak lari juga. Ya. Baik. Saya kejar juga dia. Ya. Tapi sadar bahwa perbuatan saudara itu sebenarnya tidak benar ya? Tidak benar. Kerja atau mahasiswa? Mahasiswa. Mahasiswa harusnya kan lebih tahu ini tidak boleh. Ya, siap. Ini menjadi pelajaran saya kira. Polisi kini masih mengejar 6 pelaku dalam kasus perusakan mobil di Bantul, Yogyakarta. Kita akan membahasnya dengan Kapolres Bantul, AKBP Iksan. Selamat sore AKBP Iksan. Selamat sore Mas Andro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu Bapak sebenarnya berselisih seperti apa antara pengemudi dan tukang parkir sehingga berujung pada pengerusakan, Pak? Baik Mas Andro, dapat kami sampaikan bahwa memang sempat terjadi selisih paham atau cekcok mulut pada saat korban pengerusakan mobil ini lagi di jalan, kemudian tiba-tiba karena di depannya rem mendadak ya, sehingga yang bersangkutan juga refleks rem mendadak dan sekiranya tukang parkir yang ada di lokasi merasa terganggu. Mungkin pada saat itu akan mengeluarkan salah satu mobil yang diparkir, sehingga hal inilah yang membuat kemarahan tukang parkir. Kemudian saudara Gandhi ini tidak terima sehingga turun dari mobil dan situlah terjadi cekcok mulut. Karena di lokasi banyak rekan-rekan dari tukang parkir tersebut, kemudian saudara Gandhi panik dan segera meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi, kemudian merasa dikejar oleh beberapa tukang parkir. Akhirnya terjadi tabrak lari sebanyak 3 TKP, dan hal ini juga sudah kita langsung lakukan pemeriksaan pada malam itu, dan peristiwa tabrak larinya sudah selesai karena pihak dari penabrak atau saudara Gandhi sendiri dan 3 korban lainnya sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan telah dilakukan ganti rugi. Namun untuk peristiwa lainnya, yakni pengerusakan dan pengeroyokan, tentunya ini tidak dibenarkan, sehingga kami tegas. Tanpa laporan pun sebelumnya, kami langsung memerintahkan ke Satreskrim untuk melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan
bukti-bukti, kemudian saksi-saksi di TKP, termasuk rekaman-rekaman video yang beredar. Sehingga alhamdulillah tadi malam sekitar jam 23.00 WIB, kami dapat mengamankan 3 pelaku pengrusakan dan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban. Dan hari ini kami tambah 1 pelaku lagi. Tadi siang sekitar jam 12 kami mengamankan 1 lagi pelaku pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban atau pemilik kendaraan Mercy tersebut. Demikian, Mas Andro. Pak Iksan, kami ingin tahu ini penjelasan dari tersangka yang meneriaki korban maling ini, kenapa Pak? Iya, ini mungkin spontanitas karena beberapa kejadian tabrak lari sebelumnya yang bersangkutan tidak berhenti dan panik sehingga menyebabkan masyarakat berteriak maling. Mungkin sama peristiwa yang terjadi di Jakarta, sehingga dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak semudah itu mengucapkan kata-kata maling dan sebagainya yang dapat memprovokasi seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini. Demikian, Mas Sandro. Kami ingin tahu juga Pak, bagaimana dengan peran para tersangka? Sepertinya sangat brutal tadi, ada yang meneriaki, memprovokasi, ada juga yang langsung menginjak-injak mobil dari bagian atap. Baik, dari 4 tersangka yang sudah kami amankan, kami sudah memetakan peran masing-masing. Yang pertama ada yang memang naik ke atas kap mobil, kemudian melakukan pengrusakan kaca mobil, termasuk menendang menendang korban atau saudara Gandhi ini. Kemudian ada juga yang melakukan pengrusakan kaca samping, termasuk memukul menggunakan tangan kosong. Ada juga yang menggunakan batu, termasuk 1 orang naik di bagasi belakang, kemudian memecahkan kaca bagian belakang. Jadi semuanya turut serta dan melakukan secara bersama-sama perbuatan kekerasan terhadap orang maupun benda, dalam hal ini kendaraan. Untuk kerugian sendiri ditaksir sekitar 50 juta karena kaca depan dan belakang pecah, termasuk spion, dan kaca samping juga pecah. Demikian, Mas Andro. 4 tersangka ini saling mengenal atau ada masyarakat yang melintas waktu itu Pak? Jadi ikut-ikutan? Jadi tidak saling mengenal. Jadi inilah efek tadi dari ada beberapa provokasi, sehingga dari mereka tidak saling kenal. Ada yang hanya karena terpengaruh situasi sehingga ikut juga untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Kemudian ada juga salah satunya ini menjadi korban sempat terserempet oleh mobil saudara Gandhi sehingga ikut mengejar dan melampiaskan kemarahannya dengan melakukan pengrusakan. Seperti itu, Mas Andro. Kalau untuk kondisi korban bagaimana Pak Iksan sejauh ini? Baik, untuk korban sendiri hanya mengalami luka memar dan lecet sedikit. Yang bersangkutan masih sehat. Hanya di sini kerugian dari psikis juga mungkin termasuk dan kendaraan. Jadi korban alhamdulillah kemarin juga sudah melaporkan, tapi sekali lagi tanpa laporan pun kami sebelumnya sudah langsung memerintahkan Kasat Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku yang kita curigai. Dan kami sampaikan kami akan kejar terus para pelaku lain. Kami akan kejar terus karena kasus ini tidak hanya berhenti di sini, 4 orang, tapi tetap akan kami kejar. Kurang lebih ada sekitar 6-7 pelaku yang sudah kami petakan, datakan untuk kami lakukan proses hukum secara tegas. Karena ini tidak boleh, sekali lagi kami sampaikan, kami mengedukasi masyarakat, ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, karena kita negara hukum. Demikian. Terima kasih banyak Kapolres Bantul AKBP Iksan.